Oke, selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Walaupun kita cuma sedikit di sini, masih ada yang belum masuk mungkin. Saya akan mempresentasikan tentang cara membuat bahan ajar ya, cara membuat bahan ajar. Di sini saya menggunakan yang namanya OBS. OBS saya share screen ya. Screen-nya ini. Nah, aplikasinya seperti ini. Aplikasinya seperti ini. Keuntungannya kalau kita buat bahan tayang dari sini itu semua akan kerekam langsung, jadi kita nggak perlu edit satu-satu pakai misalnya KineMaster, itu agak ribet. Tapi kalau di sini sudah ada PPT, bisa kita masukkan ke dalam, ada video bisa kita masukkan, gambar diri kita juga sendiri, sama sumber belajar kita, misalnya dari website atau dari mana, bisa kita langsung linkkan ke sini, langsung kerekam. Saya mau sharing dulu tentang cara membuat OBS-nya ya. Cara membuat OBS-nya. Ini saya langsung share screen ya, karena dia harus terbaca semua OBS-nya. Nah, ini saya share screen. Ini kan sudah jadi seperti ini. Ini yang di kolom ini kelihatan ya, ini ya full ya. Nah, ini yang sumber belajarnya, ini yang dari website yang saya pilih. Kemudian ini kalau saya mau tampil sendiri, ini gambar saya terlalu kecil ya, bisa saya besarkan. Jadi saya kemarin rata-rata orang untuk presentasi rata-rata pakai OBS ini, teman-teman semua. Nah, ini saya akan hapus dulu satu-satu supaya kita belajar caranya. Ini tinggal di delete aja. Jadi saya kosongkan dulu ya. Juga saya kosongkan. Nanti saya share linknya ya Bapak Ibu ya, kalau yang mau teman-teman ya, yang mau menginstal OBS di laptopnya. Nah, ini saya mau ganti, ini di scan ini kalau mau tambah di sini nanti pilihnya. Tapi ini karena sudah ada, saya mau rename aja ya. Jadi kalau masih kosong, ini nanti tinggal pilih tambah. Kalau masih kosong di sini, nanti pilih tambah. Baru kita tulis, misalnya kita mau bikin pertemuan pertama, misalnya ya, pertemuan 1. Oke. Ini saya hapus dulu yang ini. Nah, ini pertemuan 1. Nah, ini di sini nanti file-file kecilnya ada di sini, di sourcing di sini. Jadi pertemuan 1 kita mau buat file-file kecilnya apa aja yang mau kita buat. Misalnya yang pertama ini selalu dimulai dari tambah ya teman-teman ya. Dari tambah di sini. Misalnya kita mau buat background dulu. Berarti kita pilihnya image. Gambar ya. Ini kita ketik di sini, kita ganti namanya, kita misalnya ininya background. Nah, itu oke. Nah, kita pilih dari file kita di komputer atau di laptop. Kita browse. Saya di sini mau ambil yang gambar bata tadi. Gambar bata tadi itu saya simpan di sini. Nah, ini saya mau ambil ini. Saya masukkan ke dalam. Nah, ini dia gambar yang saya mau jadikan background layar saya ya. Nah, ini tinggal kita atur, dilebarkan sampai penuh seperti itu ya. Jadi seperti ini layarnya, ini layar background. Nah, setelah bikin background, misalnya kita mau masukkan gambar lain, logo sekolah, bisa juga kita taruh di pojok kanan atas atau pojok kiri atas, logo sekolah. Sama seperti itu juga image yang kita pilih, gambar. Jadi misalnya kita tulis ini logo ya, logo. Oke, kita cari di mana kita simpan logo itu. Ini saya rekam ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya kurang mengerti saya bisa share videonya, saya taruh di sini ya Bu Herlina. Bang Mus, apa kabar? Kabar baik.
Ini dalam rangka kegiatan pembatik teman-teman. Jadi saya ikut kegiatan pembatik yang dari kementerian. Saya masuk ke level 4. Nah, di situ salah satu tugas kita adalah berbagi. Jadi tentang cara-cara membuat bahan ajar atau apa. Jadi kita diminta untuk sharing gitu, seperti itu. Makanya saya buat kegiatan ini, dan ini kegiatan saya yang ketiga yang saya buat. Saya cari dulu gambarnya, dia ada di, tunggu dulu ya sahabat teman-teman. Nah ini misalnya saya mau ambil logo ini, logo Kemendikbud, logo sekolah juga boleh teman-teman ya. Nah ini ada, sudah masuk, oke, kita atur, kecilkan, begini, digeser. Nah seperti itu. Ada lagi logo di pojok kanan, boleh ditambahkan ya. Jadi semua dari image kalau menambahkan gambar. Nah setelah ini kan kita mau tampilkan PowerPoint kita. Jadi kalau mau merekam seperti ini, membuat seperti ini, teman-teman, PPT kita atau PowerPoint kita udah harus siap dulu. Iya, jadi harus siap dulu ya. Ini saya buka PowerPoint. Ini saya stop share dulu ya, biar saya mau tunggu. Ini saya sudah buka PPT saya. Saya sudah buat. Nanti kalau misalnya teman-teman, ini saya stop share dulu. Bisa kali ini, bisa. Nah ini harus dibuka dulu. Jadi sebelum kita buka OBS, ini kita buka dulu, posisinya begini. Terus kita ke slideshow, baru from beginning. Jadi mulai dari awal, gitu ya. Kita klik ini, nanti dia akan mulai dari slide pertama. Baru boleh dibentuknya seperti ini atau layar penuh, terserah. Cuma kalau layar penuh nanti agak susah. Ini saya tetap modelnya seperti ini. Lalu saya akan kembali lagi ke OBS saya, gitu ya. Jadi ini sudah standby nih PowerPoint-nya. PowerPoint saya sudah standby. Saya kembali ke OBS. Nah ini OBS yang tadi. Ini saya mau masukkan PPT saya. Jadi saya pilih yang ini. Tambah, masih di pertemuan pertama ya. Masih di pertemuan pertama di sebelah sini. Saya pilih tambah. Terus ini yang dipilih, window capture. Tuh, ini kita klik. Nanti muncul, kita tulisnya di sini PPT atau materi juga boleh ya. PPT. Oke. Kita cari di sini, di window-nya, di mana dia yang PPT-nya. Materi, kalau nggak salah ini namanya PowerPoint materi. Ini namanya, ini ya, yang ini kita pilih PowerPoint. Jadi dicek dulu apa nama file kita yang PPT itu, PowerPoint materi seri 1 ini. Nah ini muncul kan teman-teman ya. Lalu oke. Nah jadi apa yang saya buka, PowerPoint yang saya buka itu yang akan muncul. Ini kan masih ada slide 1, slide 2, slide 3, tapi kalau saya buka full tayang, nah ini akan full satu itu. Jadi apa yang kita tampilkan itu yang akan muncul. Nah ini kita tinggal atur, misalnya saya mau kecilkan supaya nanti saya bisa tambahkan. Nah tinggal digeser begini, tinggal digeser. Ini juga bagus untuk khotbah virtual ya teman-teman ya, kalau mau buat. Nah kayak begini posisinya ya. Ini terlalu lebar mungkin seperti ini. Nah jadi sudah seperti itu. Ini biasanya ada juga yang menambahkan meja komputer di dalam sini, disisipkan gambar meja komputer. Terus setelah itu nanti yang di komputer, yang di gambar image yang ada di sini itu ditempatkan ini di PTT, jadi kayak kelihatan komputer gitu, jadi kayak kelihatan seperti layar komputer gitu. Biasa juga ada yang seperti itu. Jadi tergantung kita maunya yang bagaimana modelnya gitu kan, mau tampilkan yang bagaimana dengan segala kreativitas kita. Nah itu. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau menampilkan diri kita di situ ya. Nah kalau mau menampilkan foto video kita tinggal pilih tambah lagi, kemudian video capture device, ini yang kita pilih. Ini kita klik, kemudian kita kasih nama misalnya kamera saya, itu ya, namanya kamera saya. Oke, kita pilih oke.
Nah, kita mau pilih nih, ini kan kalau webcam ini berarti bawaan dari HP, apa dari laptop ya teman-teman ya. Jadi saya pilih ini saja. Biasanya sih saya pakai yang dari HP, cuma lagi error kalau dari HP biasanya aplikasinya ini. Nanti ada lagi tersendiri itu caranya itu. Tapi ini saya menggunakan yang bawaan dari laptop saja. Saya pilih ini webcam, kemudian oke. Nah, ini muncul. Nah, ini di belakang saya buat layarnya warna hijau. Kenapa? Supaya saya bisa edit nanti, gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau mengedit juga nggak apa-apa. Saya bikin ini green screen karena kurang bagus ini di belakang gitu. Jadi saya taruh ini kain atau dinding, teman-teman dicat warna hijau juga boleh. Jadi dia layarnya green screen. Ini tinggal kita atur, kita mau posisinya bagaimana, full kah atau tinggal ini bisa kita geser-geser ya teman-teman ya. Nah, kalau mau kita potong gambar ini, nah tinggal tekan Ctrl Alt barengan. Nanti kita bisa geser. Ini kan saya terlalu lebar sebelah sini ya. Saya mau geser ini. Nah, itu. Kalau saya nggak Ctrl Alt, nanti dia jadinya begini. Kalau saya geser gitu. Jadi saya harus pakai Ctrl Alt. Atau di atas nih terlalu tinggi. Nah, kan dia nggak mempengaruhi gambar saya gitu ya. Seperti itu. Tinggal kita posisikan, kita mau letakkan di mana. Ini sebelum saya tempatkan dia, saya mau ganti layar belakangnya dulu supaya dia sama warnanya dengan warna background. Nah, caranya ini tadi yang kamera saya, ini kan tadi kamera saya ya, nama filenya. Saya klik kanan, saya pilih filter, terus di efek filter ini ada plus di bawahnya, saya klik. Nah, ini chroma key, saya pilih chroma key. Ini langsung oke saja. Nah, itu berubah kan, tidak lagi berwarna hijau dia gitu. Kalau saya mau atur, ini boleh diatur ya teman-teman. Nah, ini kembali seperti semula, tinggal kita atur-atur, kabur gitu. Ini namanya green screen. Langsung close, jangan ini ya, jangan pilih ini tapi close. Nah, kan jadi seperti ini agak kabur. Kalau agak kabur bisa kita setting ulang lagi. Ini sudah ada chroma key-nya. Tinggal kita atur lagi biar agak cerahan dikit. Maksudnya tidak terlalu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi sama ya dengan belakangnya, sama dengan layar ini. Nah, sekarang saya mau atur. Ini kelihatannya kurang bagus. Saya mau Ctrl C, Ctrl Alt. Saya geser. Nah, ini juga kalau ke sini tembus pandang dia. Tuh. Ini yang biasa dipakai sama pembicara-pembicara teman-teman. Kita kadang ngelihat mereka kok presentasi tapi mereka ada di layar full, nggak seperti Zoom. Kalau Zoom kan kelihatan di pojok begitu ya, di layarnya tersendiri. Nah, kalau ini dia nggak. Kita mau taruh di mana saja boleh. Atau ini kita mau perbesar juga bisa. PPT-nya ya, kita mau perbesar boleh. Nah, tuh kita tetap ada di dalam, tidak terpengaruh. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita tetap ada di dalam. Nah, itu kelebihannya aplikasi ini tuh seperti itu. Saya sukanya itu seperti itu. Jadi saya sering biasa buat video seperti itu. Saya kecilkan kembali ya. Jadi terserah kita mau di apa, mau yang model bagaimana. Atau misalnya Bapak Ibu punya kamera tersendiri yang mau dikonekkan juga bisa. Ke sini nanti ada, tinggal dipilih di kameranya itu nanti mau dikonek. Mau pakai yang mana? Mau setengah badan juga bisa, full ngambilnya gitu dari pinggang, jadi kelihatan dari kursi gitu juga boleh, jadi kelihatan lebih gitu gambarnya. Jadi nggak cuma kepala doang segini ke atas yang kelihatan. Nah, ini cuman yang sederhana saja ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, ini bisa kita kunci ya biar dia nggak bergerak-gerak. Kamera saya kunci, PPT saya kunci, logo juga saya kunci, background saya juga saya kunci. Nah, itu kira-kira dasarnya teman-teman. Nanti selanjutnya itu tinggal dikembangkan saja, mau yang bagaimana, mau ditambah gambar lagi yang lain terserah. Nah, ini kan pertemuan satu, saya mau buat yang lain lagi yang saya mau tampil sendiri. Nah, saya buat di sini, scan tambah.
Misalnya saya buat di sini kamera, atau tulisnya guru deh, boleh gitu, guru. Nah, ini kan masih kosong nih di sini, kosong juga di sini. Saya kan mau memasukkan kamera, jadi saya nggak perlu klik di sini lagi terus saya pilih kamera, nggak usah. Tapi saya balik ke pertemuan, ini kamera, saya copy, saya paste di sini. Di sebelah sininya ya, paste-nya ya, di guru, baru di sebelah sini. Saya paste di sini. Nah, dia akan pindah. Tinggal saya atur, saya mau bagaimana gitu, tampilannya seperti apa. Jadi misalnya kalau kita presentasi ini, misalnya kita mau ngomong dulu bla 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 seperti itu, terus kita mau tampilkan presentasi, tinggal kita klik yang pertemuan satu. Jadi ini guru, kita lagi ngomong di pertemuan satu, kita perlihatkan ini kita, kemudian ke sini. Nah, misalnya kalau kita ini nanti untuk langsung ke Zoom sih teman-teman ya. Misalnya apa nanti aja kali ya dibahas, takutnya pada bingung kalau langsung ke Zoom. Ini aja dulu. Seperti itu ya. Atau kita mau tampilkan tambah lagi, misalnya video, boleh lagi di sini dibuat video. Video apa misal, tapi yang sudah ada di komputer kita ya. Nah, tinggal ditambah lagi di sini, cari video. Itu. Kira-kira seperti itu. Ini saya kalau nah itu. Nah, kita kembali ke pertemuan satu tadi. Ini kan saya sudah share ya, ini masih slide pertama. Ini saya bikin full slide saya. Nah, ini dia akan otomatis pindah ke slide kedua, slide ketiga gitu. Ini saya fullkan dulu. Nah, gitu. Ini kan nah, tampil seperti itu. Itu otomatis. Saya nggak merubah di OBS, tapi saya cuma tekan PowerPoint saya, langsung muncul sendiri dia. Next gitu. Apalagi kalau kita punya remote yang itu ya, apa tuh? Nah, dia nggak langsung seperti itu. Tuh, saya mau kasih kembali seperti itu. Jadi itu yang menarik dari OBS. Jadi kita nggak perlu copy satu layar lagi, tapi langsung, jadi dia langsung merekam apa PPT yang kita buka gitu ya. Ini saya mau kembalikan ke halaman satu lagi. Tuh, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sudah siap nih rumahnya ya. Rumahnya sudah siap. Nah, sekarang kita mau merekam. Kita mau mulai, sudah jadi ini semua. Udah oke, sudah siap, nggak ada lagi yang kita mau edit. Oh, satu lagi teman-teman, mau kita tambah teks. Hampir kelupaan nih, teks ya. Di pertemuan satu, saya mau menulis nama saya atau mata pelajaran saya atau judul materi saya. Maka di pertemuan satu ini yang ada PPT-nya, saya pilih tambah lagi di sini. Kelihatan ya OBS-nya ya. Aplikasinya ya. Ini saya tambah lalu pilih teks. Nah, ini misalnya judulnya mata pelajaran ya, atau materinya juga boleh, mata pelajaran aja dulu. Oke. Nah, kita ketik di sini. Misalnya mata pelajarannya mata pelajaran apa ya? IPA misalnya. Oke, kita pilih oke. Nah, dia akan muncul. Saya lupa tadi kasih warna dulu ya. Kita warna. Kalau mau ngedit teman-teman, ini boleh langsung diklik yang mata pelajaran tadi, kita double klik aja. Nah, itu cara ngedit. Ini saya mau ganti warnanya. Digeser ke bawah ya. Ini kan tadi ngetik mata pelajarannya nih. Nah, di sini. Nah, untuk merubah warnanya, karena layar backgroundnya ini putih, berarti saya harus pilih warna yang lain. Di sini pilihnya. Saya pilih misalnya warna hitam ya. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, jadi IPA seperti ini. Mau dikecilin atau dibesarkan juga boleh. Itu satu cara menuliskan nama. Kalau kita mau tulis nama kita juga boleh, ini misalnya di sini gitu kan. Misalnya ini nama kita gitu ya, nama gurunya gitu ya. Bisa juga nanti tinggal tambah lagi di sini. Kita tambah terus teks ya.
teks nama guru. Oke, kita ketik nama guru, misalnya Herlina. Tuh, backgroundnya warna putih, jadi saya harus cari warna lain. Saya mau pakai warna merah atau kuning deh, kuning. Oke. Di sini juga ada pengaturan huruf besar kecilnya huruf ya teman-temannya, ada di tadi itu waktu kita, ini agak kurang kelihatan sepertinya. Saya ulang nama guru, saya edit. Saya mau sepertinya warna kuning kurang bagus. Ini mungkin. Ya. Saya mau edit fontnya, bisa kita ganti, kita mau nggak pakai Arial juga boleh. Terus saya mau ganti ukurannya, di mana dia? Select font. Nah ini, jadi ukurannya di sini ya, di select font, pilih font, terus kita cari ukurannya, misalnya 24, apakah kebesaran 20 deh. Cuma agak kabur nih. Ini dia nih, ketik. Dia kadang seperti ini teman-teman, kurang kelihatan dia ya. Padahal ada di sini nih dia warna merah nih. Nah, kita gedein aja. Tuh. Saya atur di sini misalnya, atau di atas juga, di bawah sih enaknya ya. Nah, ini saya ketik nama saya di situ. Ini kurang terang ya, nanti bisa teman-teman belajar dulu gimana, uji coba dulu. Nah, kemudian saya mau masukkan running text, bisa. Saya masukkan running text di pertemuan satu ini, di file ini. Saya pilih tambah, tetap di teks juga. Ya, di sini ada teman-teman, mana ini presentasi saya. Ini. Running text. Tetap masuknya di teks juga. Misalnya kita ketik di sini running text. Oke, saya klik oke. Nah, kemudian saya ketik misalnya selamat datang. Selamat datang. Misalnya apa ya? Jangan lupa isi daftar hadir. Daftar hadir. Titik. Karena ini akan berulang. Karena layarnya backgroundnya tadi putih, saya mau ganti warnanya jadi warna ini kali ya. Cocok. Terus ukurannya mungkin 24 ya. Oke. Nah, ini dia di atas nih. Ya. Nih. Saya pindah ke sini karena saya mau buat dia jadi running text. Teks berjalan. Nah, ini kan belum berjalan ya, teman-teman ya. Ini saya geser dulu. Tadi mana nih? Kamera saya buka. Jadi kalau ini terkunci, gambar-gambar ini terkunci, kita nggak bisa geser ya, teman-teman. Jadi harus dibuka dulu biar bisa kita gerakkan. Kunci yang ini maksudnya, nih gambar gembok. Ini di sini. Saya mau buat dia jadi running text. Nah, di sini ada di penjelasan saya running text, klik kanan teksnya, terus filter scroll. Oke. Jadi yang tadi tulisan running text ini, yang di sini running text ini, saya klik kanan, filter, kemudian ini tadi klik tambah ya. Habis filter, efek filter, saya ulang. Running text, klik kanan, pilih filter, pilih tambah di efek filter ini, efek filter tambah, lalu ini scroll, kita pilih, tidak usah dirubah, langsung aja. Oke. Nah, ini kalau kita majukan ini nih, tuh kecepatannya ya, tuh. Nah,
Kayaknya kok terlalu cepat juga. Nice. Inilah kira-kira ya kecepatannya. Nah, kalau ini vertikal. Dia modelnya begini, teman-teman. Gitu. Tapi ini bikin buat pusing ya. Jadi lebih yang biasa-biasa saja, yang standar. Saya mau kembalikan ke default. Ini ya. Nah, ini jalan dia pelan-pelan. Selamat datang, jangan lupa isi daftar hadir. Ini kan sudah jalan ya, udah running dia, pilih close. Gak usah save, close. Nah, ini udah bergerak dia. Ini tinggal diatur besar hurufnya seperti apa. Bisa kita geser. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Ini kalau bahasa ininya dapur kita lah ya, ini dapur kita. Nah, ini belum mulai pembelajaran teman-teman, atau belum mulai merekam. Nah, untuk merekam ini kan sudah jadi ya, tidak ada lagi yang saya mau tambahkan. Tidak ada lagi yang saya mau tambahkan. Nah, ini udah jadi. Kemudian saya mau merekam. Saya mau mulai mengajar gitu ya, mau merekam bahan tayang saya. Nah, waktu merekam kita klik ini. Tunggu dulu, kita atur settingannya dulu. Kita pilih setting. Kemudian ini tidak ada yang kita rubah, di general tidak ada, streamnya juga tidak perlu. Kita merubah di output aja, kita cek outputnya. Nah, di outputnya ini yang kita prioritaskan adalah tempat penyimpanannya nanti. Tempat penyimpanan rekaman. Ya, kalau ini kan saya simpannya di drive C, di dokumen yang namanya Zoom. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau merubah, klik ini browse. Misalnya kita mau simpannya tetap di dokumen ya, di dokumen. Saya mau tetap simpan di sini, di file ini. Nah, kita pilih. Jadi tempat penyimpanan saya ini. Itu saja yang saya rubah di sini. Kemudian ini format recordingnya, recording format. Ini harus MP4 ya teman-teman ya, jangan pilih yang lain karena nanti takutnya susah dibuka di di laptop atau di tempat lain. Jadi pilihnya MP4. Ini. Jadi dua ini aja. Recordingnya, tempat recordingnya sama formatnya, itu saja yang kita rubah. Lalu kita klik yang ini. Oke, selesai. Nah, baru merekam. Kalau teman-teman merekam tanpa melihat menyimpan di mana, nanti akan kewalahan nyarinya di mana ini tadi ya. Jadi kita cek dulu itu. Nah, mulailah di sini, start recording. Start record. Ini saya sudah merekam. Dan saya mau memperlihatkan layar yang utuh. Nah, ini. Gitu. Sekarang ini. Oke, itu yang saya rekam ya. Kemudian sudah itu saya merekam tadi walaupun cuma sedikit, pilih stop recording. Nah, kalau mau hubungkan ke Zoom, ini bisa juga. Jadi kita sambil buka OBS, kita ke Zoom. Bisa juga, nanti tinggal pilihnya di sini, Start Virtual Camera. Gitu ya. Tapi saran saya sih mending kita kuasai dulu yang teman-teman kuasai dulu ini, cara menampilkan, cara merekam dan sebagainya, baru nanti sudah itu untuk ke Zoom tinggal pilih Start Virtual Camera, lalu hubungkan ke Zoom, nanti hubungkan ke Zoom kameranya jangan kamera webcam tapi nanti OBS, ada pilihan seperti itu. Nah, itu tadi tentang OBS. Saya ulang share screen lagi. Tadi saya belum sampaikan satu lagi, saya mau tambah di sini tentang materi. Ini kan tadi pertemuan 1 ya teman-teman ya. Pertemuan 1 itu membahas tentang ada PPT saya di situ. Nah, sekarang saya mau linkkan dengan Google Chrome misalnya. Saya ambil di sini misalnya sumber belajar. Saya buat ulang di scan sini, sumber belajar namanya. Lalu di sini saya tambah
Kemudian saya pilih Windows Capture juga. Saya pilih di sini rumah belajar. Rumah belajar. Oke. Nah, saya pilih tuh Windows-nya yang mana. Ini saya sudah buka juga rumah belajar atau sumber belajar saya ya. Saya mau pilih ini. Portal rumah belajar Chrome. Di Chrome, karena tadi saya sudah buka Google Chrome, ada portal rumah belajar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi ini langsung. Kalau mau tampilkan juga gambar Bapak Ibu, tinggal copy saja yang di pertemuan satu ini tadi, yang kamera satu, yang kamera. Di copy, pindahkan ke sini sumber belajar, lalu klik kanan di sebelah sini. Di sini kita klik kanan, paste lagi. Nah, tinggal kita atur kita mau ada di mana, atau mau diperbesar, terserah. Kira-kira seperti itu. Atau ini yang mau dikecilin, biar gambar bisa masuk, terserah mau seperti apa. Tapi sini mau yang mana kita inginkan ya, tapi saya mau buat seperti ini saja. Ini saya turunkan sedikit. Sekali lagi, kalau mau memotong tekan Ctrl Alt. Ini saya mau potong ya yang warna ini, jadi saya geser. Potong dia tanpa mengurangi tampilan dari layarnya. Seperti ini saya buka ke ininya. Nanti teman-teman pada waktu ini kan karena saya share screen ya, jadi pasti layar saya terbuka yang lainnya ya teman-teman ya. Misalnya saya mau tadi tuh tentang ini, jadi saya klik. Misalnya saya mau pilih sumber belajar, ini tadi ya rumah belajar, saya mau pilih sumber belajar. Nah, munculnya seperti ini ya kan, muncul ya teman-teman ya. Saya mau putar satu video pembelajaran, saya mau pilih dulu kelas tingkatnya, misalnya tingkat SMA. Ini portal dari Kementerian Pendidikan ya Bapak teman-teman ya. Ini gratis dan bisa diakses dengan kuota yang kita dibagikan kepada kita. Kita pilih, saya pilih pelajarannya sejarah misalnya. Ini saya mau pilih yang ini, saya buka seperti itu. Jadi ini sambil merekam. Jadi ini ditampilkan ketika kita sedang merekam tadi ya. Jadi sambil ngajar kita tampilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Atau kita mau ajak anak-anak untuk bermain game di rumah belajar. Ini juga ada ya di website ini. Ini nama websitenya, belajar.kemdikbud.go.id. Ada game misalnya untuk anak-anak TK atau SD sebelum mulai pelajaran, kita mau ajak mereka bermain, bisa juga dari sini. Lagi loading. Nah, kita mau ajak mereka bermain, bisa dari situ. Ini semua terekam teman-teman, jadi itu. Nah, jadi dalam satu materi kita bisa sudah dalam satu bahan tayang kita sudah bisa menyampaikan beberapa sumber, sampai ke lab juga bisa nih teman-teman ya, khusus untuk ini misalnya lakukan percobaan sekarang. Nah, ini kita mau isi, ini uji kandungan protein dalam makanan. Tabung 1 saya mau isi dengan ikan, tinggal saya pencet ini berapa, kemudian diaduk. Nah, ini salah satu sumber bahan tayang ya teman-teman. Nah, ini juga seperti ini. Saya di tabung 2 saya mau ganti misalnya beras tumbuk. Sudah saya teteskan tadi 1 ya, saya aduk. Nah, ini lagi yang tabung 3 saya mau isi biji-bijian. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi itu caranya ya teman-teman. Jadi kita bikin satu bahan tayang,
Semua sudah masuk, PPT kita udah masuk, sumber-sumber belajar kita sudah masuk, website yang kita inginkan anak-anak kunjungi udah masuk dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sajikan teman-teman bisa memahaminya. Mungkin apa saya terlalu cepat menyampaikannya, tapi misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan nanti boleh, atau ketika membuat bahan tayang ini menggunakan OBS memiliki masalah, boleh nanti bertanya kepada saya di nomor WA saya. Nah itu teman-teman ya, ini videonya saya rekam, nanti kalau ada yang membutuhkan nanti saya akan kirimkan. Tuh. Kemudian tadi saya sudah sampaikan untuk menginstal OBS-nya juga ada. Saya punya, nanti saya tinggal share dari Google Drive. Itu saja teman-teman. Apa ada pertanyaan yang mau disampaikan mengenai penggunaan OBS ini sebagai untuk membuat bahan tayang? Dipersilahkan jika ada. Bu Herlina, saya bertanya. Ya Kak, Bang. Ini saya coba search tadi, ini harus diinstal aplikasinya atau ada yang bisa digunakan tanpa install? Harus diinstal. Diinstal. Harus ya? Iya, harus diinstal, dan dia nggak pakai uji coba gitu, jadi langsung permanen di laptop kita. Ada itu baik berbayar ya? Enggak dia langsung. Tidak berbayar ya? Iya, bisa langsung install. Saya banding. Kenapa? Saya hanya sharing saja membandingkan dengan penggunaan StreamYard itu, dia nggak install, tapi bisa juga merekam, kemudian di linknya ke YouTube. Ya. Sementara yang ini saya lihat sekitar 70, yang 60 bit ini besar datanya itu kan sekitar 73 mega ya. Iya. Memang agak besar ini. Apakah ini bisa ke Windows 7 atau harus yang di atasnya? Ya? Bisa. Saya pakai Windows. Iya, saya masih pakai Windows 7. Nggak terpotong-potong nanti rekamannya. Paling nanti itu sesuai jaringan kita karena video ya. Kalau untuk suara sama gambar dia tidak. Gambar PowerPoint-nya misalnya. Biasanya itu terkendalanya yang delay-nya sering di kamera kita. Jadi kita kadang sudah ngomong apa dia masih apa gitu. Pengalaman saya sih seperti itu. Iya. Tidak sama geraknya antara suara dengan gambar ya. Nah, cara mengakalinya biasanya itu kita pakai misalnya kamera HP. Nah, langsung dicolok, nggak pakai WiFi, dicolok ke laptop kita. Jadi pakai USB biasa. Lancar, nggak pakai delay. Iya betul. Tidak perlu alat tambahan ya, langsung ke. Kendalanya biasanya di kamera sih. Kemarin saya sudah ngomong, apalagi kalau kita gerak-gerak ya. Kita gerak melakukan aktivitas, nah itu pasti dia delay gambarnya. Tapi kalau suara tidak, gitu. Iya, itu sih kalau saya lihat di kameranya aja. Mungkin itu pengaruh jaringan juga ya. Mungkin. Kedua, kalau tadi Bu Herlina kan menggunakan Zoom untuk menayangkannya, apakah dia juga compatible ke Google Classroom atau alat streaming lain? Iya. Saya belum pernah coba sendiri pakai Google Classroom, tapi Google Meet ya. Google Meet ya. Ya. Tapi pernah kemarin saya coba, saya lihat dia ada pilihan. Jadi kalau kita sudah install OBS terbaru ya, OBS update terbaru, itu otomatis di pilihan kamera di Google Meet ataupun di Zoom, dia akan ada pilihan di situ. OBS, kamera OBS, ya seperti gitu. Kayak snap kamera juga gitu kan, itu ada pilihannya kadang. Ya, seperti itu Bang Mus. Oke. Ketiga boleh satu lagi ya? Boleh.
ini kan eh, kita rekam itu ketika kita sedang mengajar langsung, atau bisa juga kita rekam baru kita kirim linknya gitu. Bagusnya direkam dulu. Bagusnya rekam dulu, nggak Ya, bisa langsung dulu. live Jadi, gitu. ya, jadi kalau mau kita upload ke YouTube, nanti tinggal kasih linknya ke anak-anak. Oh, gitu. Bisa seperti Oh, itu. begitu. Oke, terima kasih Bu Erlina. Iya, satu lagi Bang Mus, mungkin bisa juga waktu sudah ngelink dia dengan Zoom seperti ini ya. Bisa juga di situ. Jadi kita sambil mengajar, kita buat OBS-nya, rekam OBS-nya. Jadi ada interaksi. Bisa juga seperti itu. Langsung ke Zoom. Rekamnya di situ. Bukan direkam saat OBS sendiri, enggak, tapi OBS dan Zoom. OBS udah ngerekam, kita klik start record, nah dia akan ngerekam sambil kita lagi meeting, seperti itu. Nah, seperti itu dia. Jadi waktu kita hasilkan nanti pembelajarannya bisa diskusi dengan anak-anak di situ. Jadi hasilnya lebih seperti itu. Sama seperti kita ngerekam Zoom, kita lagi kasih materi nih, ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang Mus untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya. Kalau sudah cukup, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Walaupun kita hanya seberapa, tapi intinya sih tadi saya sudah pikir, aduh jalan nggak nih ya? Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar di sini teman-teman. Cuma kita saling berbagi saja. Terima kasih buat Grace, buat tadi ada Ibu Nesia tapi udah keluar. Masih ada nih. Tadi masih juga ada ada Ibu siapa temannya Grace tadi juga ada. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenapa Bang Mus? Nanti titip ke link drive-nya ke Bu Grace boleh ya? Bu Grace bisa kirim ke saya. Oh, ya. Bisa Bang Mus, bisa. Nanti saya ini. Iya, Mak. Nanti kamera saya ini. Tunggu dulu. Kamera saya sepertinya belum. Ya, nanti saya kirim Bang Mus linknya. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Sampai jumpa. Iya, Bang Mus, terima kasih.